Nah, yang cukup mengejutkan, wah, Profesor Jimli ya, bahkan mantan Ketua MK Prof. Jimli Asidik meyakini bahwa akun Fufafa adalah milik Gibran. Memang sungguh mengejutkan ya, menjelang pelantikan tiba-tiba semua terungkap satu persatu, terungkap entah ini ada apa ya. Di tengah isu bergabungnya PDIP ke Pak Prabowo Gibran, tiba-tiba Fufafa muncul dan bahkan juga Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Memang ini di luar dari kehendak Presiden Joko Widodo ya. Di akhir masa purna jabatan dari Presiden Joko Widodo yang pada tanggal 20 Oktober, bahkan dari anak-anak dan bahkan juga menantu saat ini juga mulai di demo sana sini, dan bahkan juga rekam jejak pada saat lalu terbongkar. Belum lagi ada kasus dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kenapa harus ketika Presiden Joko Widodo purna tugas pada tanggal 20 Oktober semuanya itu tiba-tiba mulai terbuka satu persatu. Ya, mulai pertama Kaisang terkait dugaan gratifikasi, dan bahkan juga Gibran tiba-tiba Fufafa muncul, dan bahkan dari Bobi Nasution ya pada waktu lalu juga dilaporkan terkait menumpangi pesawat jet pribadi, dan bahkan tidak hanya itu saja soal Blok Medan, dan bahkan ini juga didemo oleh pedagang. Nah, bahkan dikomentari oleh Santoso, akhirnya Trah Rada Jawa dapat penolakan di mana-mana, seperti Bobi Nasution di demo warga Medan atas kebijakan tidak pro rakyat. Yang cukup unik sekali, Bobi Nasution juga langsung menindak tegas, dan akhirnya ada kambing yang dihitamkan, kurang lebih seperti itu. Kantor di demo pedagang, Bobi Nasution langsung pesat di rut PD Pasar Kota Medan. Tapi kita lihat sajalah, karena elektabilitas Bobi Nasution juga sangat bagus sekali ya di Sumatera Utara. Bisa saja besok juga terpilih menjadi gubernur di Sumatera Utara ya. Nah, kalau kita melihat pemberitaan dari sini, aksi pemecatan terhadap dirut PD Pasar Kota Medan Suwarno dilakukan Wali Kota Medan Bobi Nasution saat menerima orasi dari ratusan pedagang pusat Pasar Medan di depan kantor Wali Kota Medan. Para pedagang dari pusat pasar mendatangi kantor Wali Kota Medan untuk menyampaikan keluhan mereka terkait revitalisasi pasar. Menurut mereka, dirut PD Pasar tidak pernah melibatkan mereka untuk membicarakan revitalisasi yang membuat mereka kesulitan karena harus dipindahkan sementara. Kami di sini adalah murni pedagang, kami bukan ditunggangi. Ini adalah perjuangan kami. Kami tidak ingin digusur dengan alasan revitalisasi. Kami butuh pekerjaan, teriak pedagang dalam aksi itu. Menanggapi aksi tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution langsung menemui para pedagang dan mendengarkan aspirasi mereka. Menanggapi aksi tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution langsung menemui para pedagang dan mendengarkan. Telah mendengarkan keluhan dari para pedagang terkait kondisi pasar yang sepi pembeli dan janji perbaikan yang tak kunjung terrealisasi, Bobi Nasution mengambil keputusan tegas. Ia menonaktifkan sementara Direktur Utama PUD Pasar Medan. Wow, ini juga cukup keren sekali ya. Nah, bahkan yang cukup mengejutkan kalau kita lihat dari sini, tolak menantu Raja Jawa yang gagal mengurus kota Medan, minggir Bobi Nasution ya, seperti itu. Kemungkinan saat ini mendekati pilkada ya, dan bahkan juga musim kampanye. Jadi menurut saya ya video-video seperti ini pasti akan juga sangat masif sekali ya besok ketika menjelang pencoblosan misalnya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dinasti Mulyono memang harus segera diakhiri, jangan diberi ruang merusak tatanan bernegara. Betul, anak Mulyono, Depok, Bekasi, Jakarta, Jateng nggak laku, semoga runtuh semua. Jangan pilih keluarga Mulyono biar nggak gede kepala, jadi wali kota dibantu mertuanya, kerja nggak beres masih pengen jadi gubernur. Bahkan juga dari sini ya kayaknya akan deg-deg ser. Bahkan yang menginginkan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati dulu adalah Pak Prabowo sendiri. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Alasan Prabowo ingin bertemu Ibu Megawati diungkap oleh Dhanil
Ansar. Nah, wacana pertemuan Presiden terpilih 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dhanil mengatakan pertemuan tersebut diinginkan Prabowo bukan hanya untuk bersilaturahmi, tapi Prabowo juga ingin mendengar saran dari Megawati mengingat sosoknya yang merupakan orang berpengalaman memimpin Indonesia. Dalam rangka mendengar saran dari Ibu Megawati, Ibu Megawati punya pengalaman panjang memimpin Indonesia sekaligus beliau juga adalah Ketua Umum Partai Pemenang Pemilu, kata Dhanil dalam tayangan Metro TV dikutip pada 4 Oktober. Nah, bahkan tidak hanya 1 kali 2 kali saja loh pemenang pemilu ya, mereka sudah 3 kali. Menurut saya juga sangat keren sekali atas keberhasilan pemimpin Ibu Megawati memimpin kader-kadernya. Meritokrasi yang sudah berjalan saat ini sungguh sangat baik sekali. Nah, yang cukup mengejutkan, wah, Profesor Jimli ya, bahkan mantan Ketua MK Prof. Jimli Asidik meyakini bahwa akun Fufafa adalah milik Gibran. Memang sungguh mengejutkan ya, menjelang pelantikan tiba-tiba semua terungkap satu persatu, terungkap entah ini ada apa ya. Di tengah isu bergabungnya PDIP ke Pak Prabowo Gibran, tiba-tiba Fufafa muncul dan bahkan juga saat ini masih menjadi trending topik yang hangat ya di kalangan netizen-netizen terkait akun Kaskus Fufafa. Nah, yang cukup dinanti-nanti pada saat lalu Roy Suryo bahkan menyebut 99,9% itu akun Kaskus Fufafa itu adalah milik Gibran dan sudah dilaporkan oleh pasukan bawah tanah dari Presiden Joko Widodo. Tapi saat ini juga belum ada berita tindak lanjutnya ya, kira-kira seperti apa, apakah Roy Suryo akan dipanggil atau tidak. Sampai saat ini juga belum ada kejelasan. Dan bahkan juga Roy Suryo tidak gentar pada saat lalu dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Presiden Joko Widodo. Tak gentar dilaporkan Roy Suryo justru sebut Fufafa yang diduga Gibran jangan dimaafkan begitu saja, sudah jelas. Nah, bahkan juga menantang setidaknya ya. Pakar telematika Roy Suryo tetap tenang dan tak gentar meski telah dilaporkan usai menyebut akun Fufafa 99% Gibran. Bahkan Roy Suryo menegaskan jika apa yang telah dilakukan Fufafa yang diduga adalah Gibran tidak bisa dimaafkan begitu saja. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat hadir dalam podcast Bambang Wijoyanto. Dalam podcast tersebut, ex-Menpora itu menjelaskan mengenai analisanya yang akhirnya mencapai kesimpulan dan meyakinkan dia jika akun Fufafa adalah 99,9% Gibran Rakabuming Raka. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Ditambah dari pengakuan Prof. Jimli. Bahkan Prof. Jimli juga ya setidaknya mengakui lah kalau akun Fufafa itu adalah milik Gibran. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Dan bahkan mantan Ketua MK Prof. Jimli Asidik meyakini bahwa akun Fufafa adalah milik Gibran. Hal ini disampaikan Prof. Jimli saat bincang-bincang dengan wartawan senior Unilubis. Dari tweetan di sini, Prof. Jimli aka Prof. Fufafa meyakini bahwa akun Fufafa adalah milik Gibran. Ayo Prof, dorong Fufafa minta maaf secara terbuka atas perbuatan pelecehan verbal kepada beberapa orang di Kaskus sebagai pembelajaran publik agar bisa menjaga tutur kata lebih etis dan bermoral. Nah ya, seharusnya siapa namanya Prof. Jimli kalau meyakini itu adalah milik Gibran, seharusnya Prof. Jimli ya menyarankan lah tidaknya Gibran untuk meminta maaf atas cuitan-cuitan masa lalunya. Harusnya gentle lah, itu akun Kaskus saya, kalau memang betul-betul itu milik Gibran ya seharusnya mengaku dan meminta maaf. Itu menurut saya lebih gentle dan menemui Pak Prabowo Subianto meminta maaf terbuka, karena dari Roy Suryo sendiri bahkan menyebut 99,9% adalah milik Gibran. Dan sampai saat ini Roy Suryo juga sudah dilaporkan oleh pasukan bawah tanah dari Presiden Joko Widodo karena tidak terima kalau Roy Suryo menyebut 99,9% akun Kaskus Fufafa yang telah menghina ya setidaknya pejabat-pejabat, akhirnya dilaporkan. Dan yang keren lagi, Roy Suryo setidaknya ya menantang dan kemungkinan akan dibuktikan ketika dipanggil oleh pihak yang berwenang. Ya menurut saya sangat keren sekali. Ya tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.